Shalom. Pagi hari ini saya mengingatkan bahwa dalam sepekan kita ada 2 kalender gerejawi yang cukup penting. Yang pertama adalah Jumat Agung yang kita akan peringati besok hari Jumat jam 8 pagi. Lalu kemudian minggu depan kita akan merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu 2 peringatan penting bagi kita orang percaya. Sebab Jumat Agung adalah memperingati kematian Tuhan Yesus yang artinya bahwa kita manusia berdosa dijangkau dan diselamatkan. Lalu kemudian hari Minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan yang bangkit, memiliki Tuhan yang hidup. Jadi hidup kita sesungguhnya penuh pengharapan. Karena itu saudara-saudara, untuk mempersiapkan hati kita menyambut 2 kalender gerejawi ini, maka tema khotbah hari ini tidak saya sambungkan dengan apa yang kita pelajari 2 bulan terakhir. Sekalipun masih ada beberapa hal penting yang nanti setelah saya akan bahas tuntas selama 1-2 minggu ini, kita akan lanjutkan seri khotbah seperti yang kemarin di 1 Korintus pasal ke-13. Karena ini menyambut hari Jumat Agung dan hari Paskah, maka khotbah hari ini beda dari khotbah yang sebelumnya. Dan kalau Anda mengikuti daripada judul khotbah yang sudah disampaikan kepada saudara semuanya melalui grup WA ataupun di Instagram, maka judul khotbah hari ini cukup provokatif. Judulnya adalah Siapkah Anda untuk Mati? Saya tahu ini judul yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Karena judul ini sepertinya cukup seram, judul ini sepertinya cukup menakutkan. Siapkah Anda untuk mati? Kalau saya tanya kepada Anda dan tolong dijawab dengan jujur, siapkah Anda untuk mati? Kemungkinan besar Anda akan mengatakan saya belum siap untuk mati. Sekalipun mungkin Anda sudah lama jadi orang Kristen, bahkan maaf kata Anda mungkin sudah memasuki usia lanjut sekalipun, Anda mungkin akan berkata saya belum siap untuk mati. Dan saudara-saudara, ini memang judul yang cukup menakutkan. Orang Jawa bilang amit-amit. Jadi kalau kita ngomong soal kematian, selalu ada orang di sekitar kita berkata, hus, jangan ngomong seperti itu, amit-amit. Jadi membicarakan kematian bagi banyak orang itu hal yang tabu. Dan saudara tahu, ini kesempatan diambil alih oleh iblis. Kenapa? Karena budaya kita jarang membicarakan kematian. Dan karena jarang membicarakan kematian, banyak orang tidak mempersiapkan untuk hari kematiannya. Dan karena tidak banyak orang mempersiapkan hari kematiannya, pada waktu benar-benar kematian itu datang dan kita tidak siap saudara, maka itu adalah tragedi yang paling fatal dalam kehidupan kita semuanya. Iblis selalu menanamkan sebuah pemahaman, jangan banyak membicarakan tentang kematian. Begitu kita ngomong kematian, suami kita ngomong, hus, enggak usah ngomong kayak gitu. Begitu kita ngomong kematian, anak kita berkata, Pak, jangan ngomong seperti itu. Jadi seolah-olah kematian dilarang untuk dibicarakan. Karena kematian dilarang untuk dibicarakan, kita tanpa sadar tidak mempersiapkan saudara. Karena itu hari ini justru saya khotbahkan kepada Anda semuanya, bahwa yang namanya kematian bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Bukan hal yang tabu untuk dikhotbahkan. Bahkan ini sebuah pesan yang terus-menerus harusnya dikhotbahkan. Salomo sendiri pernah berkata di dalam firman Tuhan berkata, lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka kematian selalu dibicarakan. Bahkan tidak hanya membicarakan kematian, tidak hanya mendengarkan kabar kematian, tapi mereka melihat secara langsung, mungkin temannya, mungkin sahabatnya, mungkin orang tuanya, mungkin keluarganya mati. Saudara-saudara, justru itu menjadi pengingat penting buat kita semuanya. Kembali dengan pertanyaan, siapkah Anda untuk mati? Siapkah Anda untuk mati? Halo? Saya tanya, lebih provokatif lagi. Seandainya, saya berharap tidak, tapi seandainya hari ini kita mati, Anda siap enggak? Siapa yang berkata, saya siap?
Loh, bener toh saudara? Siap enggak untuk mati? Karena menakutkan, karena selama ini kita tidak pernah membicarakan. Kita belum siap, karena itu kita tidak pernah atau kita takut untuk membicarakan. Karena kita takut membicarakan, kita tidak mempersiapkan. Dan karena kita tidak mempersiapkan, kita takut menghadapi kematian. Saya ulangi lagi, ini mirip lingkaran setan, saudara. Karena kita tidak siap, kita takut membicarakan kematian. Karena kita tidak pernah membicarakan kematian, kita tidak pernah mempersiapkan. Karena kita tidak pernah mempersiapkan, maka kita takut dengan kematian itu sendiri. Banyak orang berkata kematian itu misteri. Siapa setuju? Kematian itu misteri. Kalau Anda hanya melihat satu pendapat, satu sisi saja, mungkin pendapat itu bisa dikatakan benar. Kematian itu misteri. Karena orang berkata seperti ini, kemarin aku lihat orang itu masih sehat, orang itu masih bugar. Aku ketemu kok kemarin, kami makan bersama-sama kemarin. Tapi hari ini kita mendengar kabar bahwa orang itu meninggal dunia. Sehingga kita berkata, misteri itu kematian. Tidak pernah ada orang yang tahu. Misteri karena ada orang berkata seperti ini. Ada orang mempertahankan hidupnya begitu luar biasa. Membayar mahal supaya tetap hidup. Tapi akhirnya toh mati. Tapi di sisi lain, ada orang sudah lanjut umur, pengennya mati, saudara. Kawan-kawannya sudah habis semuanya, udah meninggal duluan. Dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan aku pengen pulang. Tapi tidak mati-mati, saudara. Makanya orang berkata kematian itu misteri. Benarkah kematian itu misteri? Misteri artinya apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pasti. Itu misteri. Kembali kepada pertanyaan, benar nggak sih kematian itu misteri? Cara matinya, kapan matinya, benar itu misteri. Tidak ada yang tahu kapan jadwal kita mati. Boarding pass kita tanggalnya kapan, nggak ada yang tahu, saudara. Saya enggak tahu kapan saya mati. Apakah saya bisa mencapai usia 50 tahun? Saya enggak tahu. Apakah saya bisa mencapai umur 60 tahun? Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengupayakan supaya saya bisa umur panjang dan sehat keadaan saya. Saya hanya bisa mengupayakan. Saya menjaga pola makan saya rutin berolahraga, saya menjaga pola istirahat saya menjaga pikiran saya supaya tidak stres, karena saya mau sehat dan umur panjang. Tapi kalau ditanya, kapan saya mati? Tidak ada yang tahu. Karena itu bahkan Anda anak-anak muda, Anda berkata, Pak usia saya belum 20, saya masih masuk usia remaja, jauh sekali saya bisa disebut mati. Tapi kita sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan kita mati. Karena kita tidak pernah tahu, mestinya kita mempersiapkan. Kematian itu misteri, caranya betul misteri, kapan betul itu misteri. Tapi sesungguhnya menurut saya kematian bukan misteri. Kenapa saya bisa berkata kematian bukan misteri? Karena kematian adalah hal yang pasti. Sesuatu yang pasti itu bukan misteri, saudara. Karena pasti kok. Adakah di antara Anda berkata, Pak, saya rasa saya kemungkinan tidak akan mati. Pak, saya sudah ketemu, ini jamu buatan leluhur nenek moyang, kalau saya makan umur saya bisa awet 1000 tahun. Saya rasa enggak, saudara. Kita semuanya sadar satu kali kita akan mati. Jadi kalau kita tahu kematian adalah hal yang pasti, maka kematian bukanlah sebuah misteri. Dan perhatikan, kalau kematian adalah hal yang pasti, maaf, adalah sebuah kebodohan besar kalau kita tidak mempersiapkan. Karena hal yang pasti. Cuaca sekarang adalah cuaca yang tidak jelas. Ini musim panas atau musim hujan. Menurut Anda, apakah ini musim panas? Anda berkata tidak. Apakah ini musim hujan? Intensitas dalam seminggu ini juga tidak.
Jadi musim sekarang ini tidak pasti. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda berpergian, naik motor, Anda bawa jas hujan nggak? Siapa bawa? Ada yang bawa, tapi ada juga yang enggak. Kenapa Anda enggak bawa jas hujan? Anda lihat cuaca, belum tentu hujan. Ngapain saya bawa jas hujan? Masuk akal juga, karena enggak pasti. Jadi buat apa saya mempersiapkan? Saya mempersiapkan luar biasa, nanti enggak hujan. Percuma. Enggak mungkin di cuaca mendung tiba-tiba Anda pakai jas hujan. Anda berkata, ngapain saya pakai jas hujan? Wong baru mendung, belum turun hujan. Nanti kalau saya pakai ternyata enggak hujan, sia-sia. Masuk akal juga. Tapi saya tanya saudara, kalau kemungkinan 50-50 bolehlah Anda tidak persiapan. Karena 50-50, bisa ya dan bisa tidak. Cukup masuk akal gak? Oke, sekarang perhatikan saya. Kalau itu jelas pasti, Anda persiapkan gak? Yang sekolah, kalau guru Anda berkata, minggu depan mungkin kita akan ulangan atau ujian. Mungkin. Anda belajar gak? Yang anak-anak youth tolong jawab. Jangankan mungkin, yang pasti aja belum tentu belajar. Apalagi mungkin minggu depan kita ulangan. Kemungkinan besar Anda pun tidak akan belajar. Karena baru mungkin. Tapi kalau guru Anda berkata, nanti minggu depan kita pasti ujian. Kita pasti adakan ulangan. Anda akan belajar. Karena itu hal yang pasti. Sekarang kalau kita bicarakan kematian. Kematian adalah hal yang pasti. Amin saudara? Ada yang meragukan? 50-50 kelihatannya Pak. Mungkin saya tidak mati. Itu pendapat terkonyol yang pernah kita dengar tentunya. Karena kita semuanya sadar, kita pasti mati. Satu kali kita pasti mati. Karena itu hal yang pasti, itu bukan misteri. Karena itu hal yang pasti, Anda dan saya mestinya mempersiapkan. Karena itu sesuatu yang pasti, saudara. Dan pertanyaan kedua, kemana saya akan pergi setelah mati? Itu pertanyaan paling penting yang harus Anda jawab. Kalau saya tanya, kira-kira kalau hari ini, jam ini Anda mati, Anda akan berada di mana? Ini pertanyaan melampaui pentingnya berapa jumlah uang Anda, berapa jumlah deposito Anda, berapa jumlah aset Anda, berapa jumlah properti Anda, berapa jumlah followers Anda, berapa Anda terkenal, berapa Anda hebat prestasi, berapa piala Anda dan seterusnya. Ini pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita mati, karena itu hal yang pasti, kemana kita akan pergi? Hanya tersisa atau hanya tersedia dua pilihan buat kita semuanya. Pilihan yang pertama, kita akan mati dan kita akan masuk ke Firdaus, Taman Eden. Kita masuk ke surga. Dan yang kedua, saudara, pilihannya adalah kita akan masuk ke Hades. Ini transit sementara sebelum nanti akhirnya ke neraka. Hanya dua pilihan itu, surga atau neraka. Udah, itu aja saudara. Dan saudara tahu, kekekalan itu panjang sekali waktunya, tidak terbatas. Jadi kalau Anda mau membayangkan kekekalan, itu kekekalan seperti ini. Sekarang dan sampai kapan, tidak pernah ada akhirnya. Itu kekekalan. Dan hidup kita, itu kenapa Alkitab berkata sangat singkat. Seperti uap, begitu keluar langsung hilang. Sangat cepat dibandingkan dengan kekekalan. Karena kekekalan selama-lamanya. Dan pikirkan, karena kita bicara soal persiapan, soal kematian. Pikirkan gini, yuk kita berhitung.
Kira-kira Anda akan fokus untuk yang singkat ataukah untuk yang kekal? Anda fokus untuk yang sebentar atau Anda fokus untuk yang selama-lamanya? Saya seringkali kasih ilustrasi sederhana. Buat Anda yang rumahnya kontrak atau Anda ngontrak rumah, saya yakin Anda tidak akan keramik diganti semuanya, dinding diganti, dikasih wallpaper, Anda akan renovasi besar-besaran. Kenapa? Ngontrak cuma setahun Anda renovasi gila-gilaan. Saya yakin Anda tidak akan lakukan itu. Anda akan seadanya nggak apa-apa. Jawabannya apa? Karena kontrak, karena cuma sewa. Setahun aja kok. Jadi Anda tidak akan urus karena ini cuma sementara. Tapi kalau itu rumah Anda sendiri, saya yakin Anda akan bangun sebagus mungkin. Anda akan buat seindah, senyaman mungkin. Kenapa? Anda akan menetap selamanya di rumah Anda. Tidak kontrak-kontrak lagi. Tidak pindah-pindah lagi. Anda bisa menangkap perbedaannya. Dan firman Tuhan berkata, jika rumah kediaman kita ini dibongkar, jadi hidup kita ini digambarkan Paulus itu seperti kemah, seperti tenda yang dibongkar. Kita pernah berkemah. Kira-kira 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, kita pro-M, muda dewasa, kita pergi ke Tawangmangu, kita camping, kita kemah. Dan kemahnya, yang namanya kemah tidak ada kemah setahun, nggak ada saudara. Itu namanya tunawisma, kepepet adanya tenda. Tapi namanya camping, kemah, itu cuma beberapa hari. Dan kami hanya semalam aja kemah. Dan seingat saya, tidak ada yang meributkan soal kemah atau tendanya. Tidak ada yang ribut bagaimana mempercantik, menghias tendanya. Kenapa? Cuma semalam, cuma singkat, ngapain ngurus sesuatu yang singkat? Tapi kalau rumah akan diurus, karena rumah menetap, kemah cepat dibongkar. Hidup ini dikatakan firman Tuhan kayak kemah yang cepat dibongkar. Artinya apa? Mestinya hidup kita ini yang singkat, yang fana, yang duniawi ini, jangan terlalu diurus. Jangan terlalu hidup kita dihabiskan hanya untuk mengurus yang dunia, yang dunia, yang dunia. Karena itu cepat banget saudara. Justru yang mesti kita persiapkan adalah rumah kita di kekekalan nanti. Siapa yang sudah persiapkan rumah di kekekalan? Kalau ibarat kita ini di dalam Tuhan, kan saya juga percaya gini, setiap kita percaya Yesus ada rumah kekal buat kita. Yang percaya katakan amin. Yohanes pasal 14 berkata, aku pergi kepada Bapa, naik ke surga untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi kamu. Jadi kita ini punya rumah di surga nanti. Itu iman kita semuanya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan upah. Karena firman Tuhan juga menulis demikian. Setiap orang akan diganjar dengan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan selama dia di bumi. Pertanyaan saya, kira-kira saldo Anda berapa banyak? Sayangnya kita begitu sibuk ngurus saldo di dunia ini. Padahal itu mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30, 40 tahun lagi kita akan tinggal. Tapi saldo kita di kekekalan nanti, siapa pernah pikirkan itu? Nanti kita akan menyesal karena sudah tidak ada kesempatan cukup banyak untuk kita bisa tambahkan saldo, dan saldo kita di kekekalan nanti. Kembali kepada pertanyaan, hanya ada 2 tempat, di surga atau di neraka. Mana tempat kita? Sebagai intermezzo, ada satu kisah nyata saudara, dan kisah nyata ini terjadi di satu kota di New York. Ada satu bank di satu wilayah namanya Binghamton. Jadi bank ini rupanya memesan sebuah karangan bunga kepada salah seorang nasabahnya yang sedang membangun satu gedung perkantoran baru seperti itu. Maka pihak bank seperti biasa saudara, karena melayani baik pelanggannya, maka dia memesan karangan bunga ke sebuah toko karangan bunga.
Namun saudara, namanya toko karangan bunga, terima banyak order, maka datang juga namanya order karangan bunga penyampaian duka cita karena ada orang yang meninggal. Masalahnya adalah pihak toko karangan bunga ini ketika mengirimkan karangan bunga tertukar saudara. Anda bisa bayangkan. Jadi yang mestinya dikirimkan ke tempat baru, ke kantor yang baru, itu karangan bunga malah terkirim di tempat kematian. Yang mestinya dikirim di rumah duka, malah dikirim ke gedung perkantoran yang baru. Maka tentu saja pihak mereka yang menerima cukup kaget. Ini kisah nyata, true story. Jadi menerima di gedung baru ini, dia akan menerima karangan bunga dengan ucapan diiringi rasa simpati yang mendalam. Jadi bingung, maksudnya apa? Kok simpati yang mendalam? Tapi lebih parah lagi apa yang terjadi di rumah duka. Karena yang tertulis di dalam karangan bunga itu adalah, selamat Anda menempati lokasi baru. Dan memang benar saudara, satu sisi itu lokasi baru, kematian, alam kekekalan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, di mana kita? Ada satu kalimat yang seringkali muncul ketika peristiwa kematian terjadi. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Kematian memang kayak gitu saudara, kayak tidur. Karena Yesus sendiri berkata, oh enggak apa-apa dia baru tidur kok. Betul enggak? Orang-orang berkata, guru dia udah mati. Tapi Yesus berkata, enggak dia baru tidur. Nah, kematian mungkin seperti itu. Kita tutup mata di bumi, ayo tutup mata semuanya, hitungan ketiga, 2, 3. Hitungan ketiga, buka mata, 2, 3. Bah. Cuma masalahnya kata bah ini beda dengan ciluba saudara. Karena kata bah ini akan membuat Anda happy, sukacita, kalau Anda tutup mata di bumi, buka mata ternyata surga. Indah. Anda mendengar puji-pujian, pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Anda mendengar malaikat-malaikat. Anda melihat tempat yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Karena di dunia ini tidak pernah bisa menggambarkan surga itu seperti apa. Bersyukurlah buat kita yang tutup mata di bumi dan buka mata. Kita buka langsung, kita tahu ini surga. Dan kita ketemu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kita. Tapi celaka besar buat kita yang tidak siap. Kita tutup mata di bumi dan ketika buka mata, kita dengar jeritan, kita dengar teriakan, kita dengar orang-orang merintih, kita mendengar orang-orang mengaduh, bahasa Alkitab, kita mendengar kertakan dan ratap gigi, dan kemudian kita mendengar orang-orang berteriak, ingin mati, tapi tidak bisa mati. Mereka sudah mati di dalam kekekalan. Menderita selama-lamanya. Pernahkah kita memikirkan akan hal itu? Memang cukup mengerikan untuk dikhotbahkan. Karena memang itu fakta, saudara. Satu kali saya akan mati, satu kali Anda mati, kita tutup mata di bumi, buka mata. Hanya dua pilihan, Anda buka mata di surga, atau Anda buka mata di neraka. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Faktanya manusia berbuat dosa. Anda dan saya hidup dikuasai dosa. Dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab juga menulis bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Nasib kita sesungguhnya adalah ketika kita mati, kita akan masuk neraka. Ketika kita mati, kita akan binasa. Mungkin Anda berkata, Pak, bagaimana kalau saya berbuat baik selama saya di dunia? Pak, bagaimana kalau saya saleh? Pak, bagaimana kalau saya termasuk dianggap orang yang beragama?
Firman Tuhan menulis di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bahkan yang saleh sekalipun Alkitab menulis seperti kain kotor. Kalau terjemahan Indonesia kain kotor. Tapi kalau bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ini bukan kain kotor. Maaf, bukan bermaksud tidak sopan. Ini disebut kain cemar. Kain cemar adalah kain pembalut buat wanita yang mengeluarkan lelehan darah saat menstruasi. Itu tidak hanya kotor, itu sangat menjijikkan. Dan firman Tuhan berkata, bahkan yang saleh sekalipun, yang baik sekalipun, di hadapan Tuhan kotor. Karena itu kita tidak mungkin masuk surga kalau kita berkata saya orang baik. Kita tidak mungkin masuk surga karena kita berkata saya orang saleh. Bahkan beberapa waktu belakangan ini sempat heboh saudara. Karena ternyata KTP kita itu menentukan surga atau neraka. Betul nggak? Yang KTP-nya agamanya apa? Jamin masuk neraka katanya gitu. Satu sisi ya benar karena KTP sama sekali nggak akan menyelamatkan. Bahkan kalaupun KTP Anda Kristen, tidak menjamin Anda masuk surga. Seandainya KTP adalah syarat kita masuk surga. Alangkah indahnya, enaknya hidup di dunia. Kita akan foya-foya, kita akan hidup di dalam dosa, enggak apa-apa, yang penting KTP saya cetakan yang enggak salah. Kristen, saya masuk surga. KTP, status kita, bahkan maaf, jabatan pendeta, juga tidak ada garansi masuk surga. Yesus sendiri pernah berkata dengan terus terang kepada para nabi, kepada orang-orang yang melakukan mujizat, kepada orang yang mengusir setan. Mereka berteriak, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Padahal mereka berkata, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Tapi Yesus berkata, aku berterus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu sekalian. Hai engkau pembuat kejahatan. Jadi siapa yang diselamatkan? Kalau bahkan pendeta pun tidak ada jaminan masuk surga. Jaminan keselamatan hanya buat kita yang percaya Yesus. Amin. Bukan buat orang yang KTP-nya yang penting Kristen. Bahkan maaf, kalaupun Anda berdoa, Anda ibadah, lalu kemudian Anda pikir, aku udah ibadah, pasti masuk surga. Kesungguhan hati kita ini loh saudara. Iman kita ini loh yang menentukan. Bukan aktivitas agamawi kita, itu yang saya maksud. Ibadah penting. Dan bagaimana mungkin Anda berkata, saya percaya Yesus. Ibadah saja Anda tidak pernah. Saya percaya Yesus, saya sungguh-sungguh. Tapi Anda tidak pernah berdoa. Anda tidak pernah baca firman. Anda tidak pernah prioritaskan Tuhan. Lalu Anda berkata, saya percaya Yesus. Menurut saya itu juga sebuah omong kosong. Maka saudara yang paling awal, paling penting saya tekankan kepada saudara, kenapa khotbah ini saya perlu sampaikan untuk kita mempersiapkan hati besok ibadah Jumat Agung. Setiap orang, setiap manusia berdosa adanya. Dan bagiannya adalah binasa selama-lamanya. Tapi syukur kepada Allah, masih ada satu jalan. Dan ini bukan jalan kebaikan, bukan jalan kesalehan, bukan soal KTP Anda, agamanya apa. Tapi hanya percaya Yesus, Anda akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Hanya percaya Yesus dan bukan karena apapun. Dan orang yang percaya Yesus terlihat justru dari kehidupannya yang berubah. Kalau Anda berkata saya percaya Yesus, Anda masih mabuk-mabukan. Anda berkata saya percaya Yesus, Anda berselingkuh. Anda percaya berkata aku percaya Yesus, Anda berzina, hidup cabul. Bagaimana mungkin itu cocok dengan iman kita? Saudara-saudara, pastikan kita semuanya
percaya Yesus. Itu doa saya. Ada satu jam unik. Jam ini tidak biasa dan dijual jam ini. Jam ini namanya adalah jam tiker. Tiker bukan tikar, saudara. Namanya tiker. Jam tiker ini diciptakan oleh seorang yang bernama Frederick Colting. Uniknya jam tiker ini adalah jam yang bisa diset dan yang tertera di jam ini adalah berapa lama umur dan waktu yang tersisa buat kita. Jadi jam ini didesain, ini canggih saudara. Nanti Anda bisa googling. Orang kalau beli jam tiker, maka dia harus mengisi datanya dulu. Mengisi riwayat kesehatannya dulu, mengisi semua komplit tentang personalnya dia. Dan hebatnya jam ini dia punya algoritma tertentu, lalu kemudian jam ini bisa menyimpulkan, misalnya dengan kesehatan saya seperti sekarang, tekanan darah saya, kolesterol saya, mungkin seperti itu, jam ini menyimpulkan, oh umur saya kira-kira mungkin bisa 40 tahun lagi misalnya. Maka langsung di jam ini tertera berapa waktu yang tersedia. Jadi ketika saya buka mata di esok hari, jam ini sudah menunjukkan umur saya berkurang 1 hari. Nanti tahun depan umurnya sudah tidak 40 lagi. Angkanya tidak 40 lagi, tapi 39. Nanti tahun berikutnya jadi 38 dan seterusnya. Siapa yang mau tertarik nanti bisa pesan ke saya, saudara. Lumayan. Ini jam aneh. Orang kok aneh-aneh. Tapi penciptanya dia berkata seperti ini. Saya pikir kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Membuat pilihan yang lebih baik. Jika kita sadar dan tahu hidup kita akan berakhir. Itulah yang ada dalam perspektif kita. Hal-hal yang kecil bisa sangat berharga jika kita melihat jam tangan ini. Begitu kita lihat jam tangan, ada pertanyaan, siap enggak ya kalau Yesus datang menjemput? Siap enggak kalau hari ini aku mati dan seterusnya? Tentu saya tidak menyarankan Anda beli jam ini. Tapi maksudnya adalah kadang kita perlu mengingat bahwa hidup kita tidak selama-lamanya di bumi. Kita mungkin satu kali akan meninggal. Bukan mungkin, maaf, satu kali kita pasti akan meninggal. Kapan kita tidak ada yang tahu, makanya dipersiapkan. Saya tutup dengan sebuah perbincangan saya dengan seorang hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu. Hamba Tuhan ini menceritakan seperti ini. Saya punya mama saya ini majelis gereja. Dan dia sudah menjadi majelis gereja belasan bahkan puluhan tahun. Jadi orang yang saya kenal, rekan hamba Tuhan ini menceritakan, mama saya majelis, melayani paduan suara, koordinator ini dan itu. Lalu satu kali di masa tuanya, maka teman saya ini berkata, Ma, berarti kapanpun Tuhan panggil, mama siap. Dan jawabannya cukup mengejutkan dia, saudara. Dia berkata, ya aku belum tahu. Nanti kalau kira-kira aku mati dipanggil, aku masuk surga atau neraka ya? Enggak tahu, saudara. Loh, ini majelis aktif. Enggak yakin dia masuk surga. Ya itu Tuhanlah, urusannya Tuhan. Saya enggak tahu masuk surga, masuk neraka. Enggak tahu. Untung-untungan, hoki lah. Padahal kita tahu. Anda jangan berpikir kalau suami Anda aktif sekali, sungguh-sungguh, maka Anda berkata, wah, pastilah aku masuk surga. Wong bojoku sigaraning nyawa. Dia sungguh-sungguh yang mesti ketut. Makanya ada ungkapan apa, saudara? Surga nunut, neraka katut. Enggak lah. Anda dan saya personal. Dan ini menjadi sebuah
pertanyaan besar buat kita. Yuk sekarang tanya ya, tolong sekarang tanya. Kira-kira Anda yakin enggak? Anda kalau hari ini, jangan tunggu 5 tahun lagi, jangan tunggu 10 tahun lagi, hari ini Anda mati, saya mati. Kita tutup mata di bumi, Anda buka mata. Anda di surga enggak? Kalau Anda masih ragu dengan pertanyaan ini, berarti iman kita perlu diperbarui lagi. Makanya saudara, saya kasih tips untuk menutup khotbah ini. Mungkin kita akan berhadapan dengan kenyataan keluarga kita akan meninggal satu kali nanti. Orang tua Anda akan meninggal. Dan ini tips saudara, kenapa saya perlu sampaikan kepada Anda jemaat, kadangkala ketika orang tua Anda berada di rumah sakit dan tiba-tiba kondisinya langsung drop. Ingat, itu bisa menjadi momen yang sangat menentukan. Tersisa misal 5-10 menit, tolong perhatikan baik-baik. Anda tidak punya cukup waktu untuk menghubungi pendeta misalnya. Misalnya Anda kontak saya, handphone saya tidak on 24 jam, sekalipun tidak saya matikan. Mungkin kalau tiba-tiba kejadiannya jam 2 malam, 2 dini hari saudara, Anda telepon, Anda mungkin nggak segera mendengar suara saya. Saya ketiduran, nggak bisa ngangkat, Anda telepon Pak Andi, juga nggak diangkat, padahal waktu terus berjalan. Maka ini penting buat Anda jemaat, perhatikan saya baik-baik. Kalau Anda lihat siapapun yang kita tahu, kelihatannya umurnya tidak lama lagi. Anda harus praktekkan ini. Saya telah praktekkan ke papa saya juga. Ketika papa sudah tidak sadar, saudara. Maka saya datangi, saya bisikan kata-kata di dalam telinganya. Anda harus percaya, sekalipun tidak sadar, itu tetap merespon. Itu tetap merespon. Istri saya bersaksi, bercerita ketika papanya dia dalam keadaan koma karena stroke. Dia menyanyikan lagu, nyanyian rohani kepada papinya dia. Dan tidak bisa berespon, saudara. Tapi air mata tiba-tiba keluar, saudara. Jadi artinya secara roh, dia bisa menangkap akan hal itu. Jadi jangan Anda berkata, koma kok nggak ngerti, nggak mudeng. Enggak. Yang penting ini yang Anda harus lakukan. Kalau Anda lihat siapapun, Anda tahu waktunya tidak lama lagi. Anda selalu harus tanya 2 hal ini. Anda boleh katakan, ini praktek ya saudara. Anda berkata seperti ini, bisikan. Hidup ini hanyalah tugas dari Tuhan. Kalau memang tugas kita belum selesai, Anda bisikan itu. Misalnya ke orang tua kita, ke mama kita. Mah, hidup ini tugas. Kalau tugasnya mama belum selesai, mama yakin Tuhan mesti sembuhkan. Tuhan pasti buat mujizat. Lah tugasnya kan belum selesai. Gitu saudara, amin. Tapi lanjutkan ini, tapi kalau memang Tuhan melihat tugasnya mama udah selesai, berarti ini waktunya mama akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah mulai saudara, mama udah siap. Papa apakah sudah siap? Kalau masih bersyukur, kalau masih bisa sadar saudara. Tuntun, ma, pa, percaya Yesus ya. Undang Yesus masuk dalam hatinya mama, masuk dalam hatinya papa. Dia juru selamat. Kita nanti sudah ditunggu Tuhan Yesus. Nanti kita dibawa ke tempat yang lebih indah dan seterusnya. 5-10 menit terakhir itu sangat-sangat menentukan. Jangan Anda sibuk malah, bolehlah telepon kami, telepon saya silahkan. Kami usahakan pasti akan datang. Tapi saudara yang paling penting langsung Anda lakukan itu. Anda siapkan saudara. 1 kali semua orang akan mati. 1 kali kita akan mati. Pertanyaannya, siap enggak Anda untuk mati? Saya berdoa hari ini kita perlu memperbarui iman kita loh saudara.
Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah dibaptis, dulu saya pernah mengundang kok Yesus masuk dalam hati saya. Tapi seiring perjalanan waktu, sudah luntur, imannya sudah meleleh, udah nggak sungguh-sungguh lagi, nggak semangat lagi, nggak memprioritaskan Tuhan lagi. Dulu menyala-nyala luar biasa. Sekarang soal rohani, soal Tuhan, soal gereja kita nggak urus, nggak ambil peduli. Padahal justru hidup ini kan cuma bentar. Sana itu kekekalan. Yuk berhitung gitu loh saudara. Ayo yang pinter-pinter ini loh, ayo berhitung. Kalau tahu ini singkat, ngapain hidup kita hanya difokuskan untuk ngurus dunia yang tidak ada habisnya. Mestinya kita mulai memikirkan apa yang kita persiapkan saat kita dipanggil Tuhan nanti. Hal pertama, pastikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Hal yang kedua, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tambah saldo di rekening surga Anda. Nanti kita tidak menyesal. Seperti Paulus berkata, sudah tersedia mahkota kehidupan kepadaku. Jangan saudara, kita nanti mati tidak dapat mahkota kehidupan. Saya percaya kok. Penjahat yang disalib di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus, dia berkata di detik-detik akhir hidupnya, Guru, kalau engkau pergi ke sana ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, sekarang juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini diselamatkan, masuk surga. Amin. Tapi ada tapinya saudara. Menurut Anda, rumahnya dia sama rumahnya Paulus sama enggak? Sama enggak? Beda. Yuk pikirkan, rumah Anda nanti, rumah saya nanti kayak apa di surga. Saya mungkin akan malu sekali, saya ngomong seperti ini, nanti ternyata rumah saya di surga gedek saudara misalnya. Tapi nggak ada gedek sih di surga saudara. Tapi rumah Anda jauh lebih bagus, lebih indah. Saya nggak mau, ayo berlomba sama-sama. Pikirkan kekekalan. Amin. Siap untuk mati? Pertanyaan paling sulit dijawab. Kalau kita berkata siap, dalam hati juga belum siap. Tapi siap tidak siap, satu kali kita akan mati. Jadi hari ini berkata Yesus masuk dalam hatiku, jadi juru selamat dalam hidupku. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri.